بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa terasa malam ini kita memasuki insyaallah malam yang ke-25 dari bulan Ramadan. 24 hari sudah kita lewati, kita jalani Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan ahli sekalian. Insyaallah malam ini kita melanjutkan taklim kita tentang kaifiyatus shalah, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah salat sunnah Idul Fitri. Karena kemungkinan ada sebagian dari kita akan melaksanakan ibadah salat Id di tahun ini di rumah masing-masing, dan bagi yang berada di zona hijau maka tidak ada salahnya kita melaksanakan ibadah salat Id ini berjamaah di masjid, di mushola atau di lapangan yang di situ akan dilaksanakan salat berjamaah. Adapun bagi kita yang akan melaksanakannya di rumah dan kita masih minim pengetahuan tentang pelaksanaan kaifiyat tata cara salat sunnah Idul Fitri ini, maka yang perlu kita pahami bahwa salat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha ini sama seperti salat sunnah yang lainnya, cukup 2 rakaat tanpa takbir yang 7 kali di rakaat pertama atau takbir yang 5 kali di rakaat kedua. Adapun takbir 7 kali di rakaat pertama atau takbir 5 kali di rakaat kedua itu adalah sempurnanya pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya ketika kita melaksanakan niat salat sunnah Id, usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini, makmuman atau imaman sebagai kepala rumah tangga, makmuman untuk seorang istri lillahi ta'ala, atau kita juga cukup boleh berniat usolli sunatan, karena salat sunnah Idul Fitri ini adalah salat sunnah muakkah yang memiliki waktu. Jadi seperti salat sunnah tahiyatul masjid atau qabliyah subuh. Jadi kita laksanakan 2 rakaat seperti biasa. Setelah rakaat pertama, setelah membaca suratul Fatihah kita baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah kita membaca suratul Ikhlas. Adapun ikmal, kesempurnaan pelaksanaan ibadah tata cara salat sunnah Idul Fitri, insyaallah akan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, sunnah-sunnahnya yang pertama adalah ayyukabbira fi rakatil ula sab'at takbirat yaqinan baina du'ail istiftah wa ta'awudz. Takbir 7 kali di rakaat pertama, yaitu antara doa iftitah dan ta'awudz. Jadi setelah kita niat usolli sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnatan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, entah Allahu Akbar kabir atau Allahumma ba'id baini dan selanjutnya sampai selesai. Setelah selesai membaca doa iftitah, maka kita lantas di rakaat pertama takbir 7 kali, Allahu Akbar, ya. Jadi ketika takbir kita mengangkat tangan ini tanpa menurunkan kedua tangan. Jadi mohon maaf, sebagian masyarakat itu ada melaksanakan ketika dia mau takbir yang kedua dia turunkan tangan lantas diangkat. Tidak perlu dia menurunkan tangan, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa menurunkan kedua tangan. Jadi takbir yang 7 kali ini terletak antara doa iftitah dan ta'awudz. Setelah takbir yang ke-7 kita lantas membaca ta'awudz. Bagi imam atau orang salat sendiri maka dia membaca ta'awudz dan lanjutkan baca doa iftitah, membaca suratul Fatihah. Adapun bagi makmum cukup mendengarkan di takbir yang ke-7
makmum tidak perlu membaca baqiyatus shalihat. Insyaallah akan ada penjelasan selanjutnya. Begitu juga takbir yang 5 kali setelah di rakaat kedua. Setelah kita sujud yang kedua di rakaat pertama, kita bangkit berdiri, lansaya bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Ini tidak dihitung takbir yang 5 kali. Setelah takbir berdiri tegak, maka lantas kita takbir 5 kali. Pada takbir yang kelima, cukup bagi makmum mendengarkan, bagi imam atau orang yang sholat sendirian, dia membaca suratul Fatihah. Sunnah yang kedua, raf'ul yadain fiha, mengangkat kedua tangan ketika takbir, mengangkat kedua tangan tanpa menurunkannya. Allahu Akbar, rohnya akbar, kedua tangan itu pas di atas. Jadi Allahu Akbar, turunkan. Jadi tangan ini di telinga, di sejajar dengan telinga, itu di rohnya akbar. Allahu Akbar, baru turunkan. Kemudian yang sunnah yang ketiga, al-jahru fiha lil imami wal ma'mum wal munfarid. Jahar artinya dibesarkan, ada suara sedikit bagi imam, bagi makmum dan orang munfarid. Tetapi bagi makmum tidak perlu sebesar suaranya imam. Cukup baginya dia mendengar sendiri bacaan takbirnya. Kemudian sunnah yang keempat, ayyakula baina kulli takbiratain al-baqiyati shalihat. Di antara takbir yang 7 kali dan di antara takbir yang 5 kali, ia membaca zikir baqiyatus shalihat. Zikir baqiyatus shalihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup sekali. Jika imamnya masih agak lama, maka kita genapkan 3 kali. Tapi boleh juga sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi ada sebagian orang menambah wala haula wala quwata illa billah. Di rakaat pertama, takbir yang 7 kali, kita membaca baqiyatus shalihat ini cuma 6 kali. Karena setelah takbir yang ke-7 kita mendengarkan bacaan imam. Adapun bagi imam dia membaca suratul Fatihah. Di rakaat kedua membaca baqiyatus shalihat ini cuma 4 kali, karena di takbir yang kelima makmum mendengarkan bacaan imam, atau bagi imam dan munfarid dia membaca suratul Fatihah. Sunnah yang kelima, yadha'a yumnahu ala yusahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Ya. Setelah takbir itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Ya. Di bawah dada sedikit agak condong ke kiri. Ya, ini kiri saya. Ini kiri, ini kanan. Jadi meletakkan tangan di bawah dada, condong ke kiri sedikit. Ya. Kemudian ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Adapun ketika umpamanya ketika kita sholat sendirian atau sebagai imam, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sampai selesai, kemudian kita kelupaan, lantas kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu kita pahami, takbir yang 7 kali, takbir yang 5 kali itu hukumnya sunnah. Adapun membaca doa iftitah itu hukumnya wajib atau rukun. Maka ketika imam atau kita yang sholat sendiri sudah terlanjur membaca suratul Fatihah, lupa takbir yang 7 kali atau 5 kali, maka jangan dia tinggalkan suratul Fatihahnya lantas dia mengulangi takbirnya. Kenapa? Meninggalkan yang rukun untuk yang wajib itu dapat membatalkan sholat. Jadi kalau kita sebagai makmum, ketika imam lupa takbir yang 7 kali atau takbir yang 5 kali, lantas imam terlanjur membaca suratul Fatihah, jangan ditegur, biarkan imam menyelesaikan bacaannya dan menyelesaikan rakaatnya. Karena takbir yang 7 kali dan 5 kali itu hukumnya sunnah, sedangkan membaca suratul Fatihah hukumnya wajib atau rukun.
Tidak boleh kita meninggalkan rukun sholat untuk sesuatu yang disunahkan dalam sholat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi besok malam. Seperti biasa kami mengingatkan kembali, mari kita menjaga kebersihan kita, lingkungan rumah kita, menjaga kebersihan diri kita, makan yang sehat-sehat. Jangan lupa memperbanyak wudu. Kalau kita cuma memperbanyak cuci tangan, kita tidak bisa membersihkan mulut dan hidung. Tetapi kalau kita berwudu, juga kita dapat membersihkan hidung. Karena ketika berwudu, ketika untuk namanya istimsak, kita menghirup air yang di telapak tangan masuk sampai ke lubang hidung. Ya. Jadi apa-apa yang ada di hidung insya Allah menjadi bersih, kecuali kita sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian mari kita ikuti, taati imbauan pemerintah untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah yang mana daerah tersebut masih zona merah, dan kita yang ada di zona hijau ini jangan meminta keluarga kita yang dari luar untuk datang hanya untuk lebaran. Mari kita bersabar, mudah-mudahan lebaran ini kita bisa ambil hikmahnya. Insyaallah Idul Adha nanti kita bisa berkumpul kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.